Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bisa dipertemukan melalui renungan pagi di saat ini. Saudara, hari-hari ini kita ketahui bersama bahwa telah terjadi invasi Rusia atas negara Ukraina, mengakibatkan terjadi banyak korban sipil maupun tentara di sana dari kedua belah pihak. Tapi saya bukan seorang politisi, namun saya seorang hamba Tuhan yang ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentunya bagi kita semua di pagi hari ini, untuk kita mencermati apa yang sudah terjadi hari-hari ini. Karena kalau kita sebagai umat yang percaya, sudah selayaknya kita memandang segala sesuatu yang terjadi itu dari sisi keimanan kita, dan orientasi kita tentunya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Lepas dari rencana atau keinginan satu negara untuk menguasai negara lain dalam hal invasi, kita tidak persoalkan di sini. Namun yang menjadi satu perenungan di dalam hati hidup ini, ada begitu banyak korban yang terjadi, penderitaan dialami oleh anak-anak kecil, ibu-ibu, bapak, orang tua, bahkan kehancuran terjadi di mana-mana, mengakibatkan begitu menderitanya setiap orang ada di sana. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mau mengajak atau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang dapat membawa hati kita diteduhkan, hati kita ditenangkan, saudara. Karena kalau kita semua menanggapi dengan situasi emosi, melihat keadaan yang terjadi, saudara, kita tidak akan mendapatkan kedamaian. Siapapun pribadinya, siapapun orangnya, saudara. Tapi ketika kita menyadari semua itu dan kita memandang pada kebenaran firman Allah, siapapun dia akan merenungkan betapa luar biasanya tentang mengasihi orang, menghormati orang lain, menghargai orang lain, menjunjung tinggi hak asasi seseorang. Karena diajarkan di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Sebagaimana di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-44 dikatakan di sana, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sangat bertentangan dengan situasi yang terjadi di hari-hari ini, saudara. Lebih khusus yang saya sudah ungkapkan tadi di kalimat pembuka. Ada terjadi kesengsaraan dan penderitaan di sana. Kalau setiap pemimpin negara, haleluya, menyadari tentang betapa pentingnya kasih itu di dalam setiap kehidupan, tentunya tidak akan ada perang, saudara. Tentunya tidak akan ada kekacauan, invasi, kekerasan, pembunuhan, dan menggunakan alat-alat berat, alat-alat perang yang canggih. Haleluya. Karena disadarkan bahwa betapa pentingnya setiap orang itu saling mengasihi. Tujuan kita adalah satu, saudara. Kita memproklamirkan, menyampaikan tentang kebenaran, dan itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Karena kita semua, baik pemimpin bangsa yang hebat, haleluya, baik masyarakat penduduk, setiap orang, kita di dunia ini hanya sementara. Tidak
tidak akan kekal. Kekuasaan kita pun sementara. Jabatan-jabatan itu hanya dipercayakan Allah untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau jabatan itu kita gunakan untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan banyak orang menderita, ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu firman Tuhan ini saya bagikan di pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang keempat, pasal yang kelima maksud saya, ayat yang ke-44. Firman Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, biarlah renungkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau firman Tuhan ini kita lakukan di dalam hidup kita, percaya yakin kita semua tidak akan ada kekacauan, kekacauan yang diakibatkan oleh orang-orang tertentu. Karena kita menyadari firman itu adalah segalanya. Saya mengajak kepada kita semua yang menerima, mendengarkan khotbah, sharing di pagi hari ini, utamakanlah kasih di atas segala kepentingan kita. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan mati untuk kita, Tuhan Yesus. Membenarkan kita, mengampuni salah dan pelanggaran dosa kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi firman Allah dan lakukan firman Allah di dalam hidup kita. Saya percaya yakin renungan firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita semakin menyadarkan kita betapa pentingnya menerapkan prinsip kasih di dalam hidup kita untuk mengasihi orang di dalam rumah kita, pertama keluarga kita, dan tetangga masyarakat, mengasihi lebih luas masyarakat dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Amin.